Shalom, jumpa bersama saya kembali dalam channel YouTube Gemit Klasis Timur Tengah Utara, suara dari jurang yang dalam. Kali ini kita akan ada di bawah terang tema Allah hadir di tengah kerapuhan manusia, dengan dasar bacaannya Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhilah kami dengan hikmat roh-Mu, agar berdasarkan hikmat roh-Mu yang kudus, kami dimampukan memahami kehendak firman-Mu, dan selanjutnya kami dimampukan untuk menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nats yang akan menjadi dasar perenungan bagi kita pada kesempatan saat ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Shalom. Dalam keempat Injil, kisah tentang kelahiran Kristus, ada dua kelompok yang tercatat di dalam Injil mendapat kesempatan, bahkan dikatakan sebagai kesempatan pertama untuk mereka dapat bertemu dengan Yesus ketika Yesus baru dilahirkan. Kelompok yang pertama kita temukan di dalam Injil Matius. Disebutkan di dalam Injil Matius, kunjungan pertama adalah oleh para Majus. Dan yang kedua kita temukan di dalam Injil Lukas, yaitu kunjungan dari para gembala. Dua kelompok ini sekalipun mendapat kepercayaan yang sama dari Allah, tetapi justru keduanya mewakili komunitas yang berbeda. Sebut saja kelompok para Majus mewakili komunitas non-Yahudi pada waktu itu, bangsa di luar Israel yang mendapat kesempatan untuk menjumpai bayi Yesus di Bethlehem. Sekalipun kesempatan mereka diinformasikan oleh Allah melalui tanda alam, yaitu bintang berekor yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem. Dan yang kedua, yang mendapat kesempatan untuk menjumpai bayi Yesus adalah para gembala. Para gembala diberi kesempatan untuk menjumpai bayi Yesus sebagai yang pertama kali, karena tercatat menurut kesaksian kitab Injil bahwa mereka masih menjumpai bayi Yesus di dalam kandang domba, dan bayi Yesus terbaring di dalam palungan. Dengan demikian, berdasarkan informasi-informasi ini, Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dalam perenungan kita di malam Natal, saya mengajak kita untuk poin pertama, kita menilik kira-kira mengapa sehingga oleh kedua kelompok atau kedua komunitas ini, mereka justru yang mendapat kesempatan pertama untuk menjenguk bayi Yesus. Secara keseluruhan, kitab Injil Matius ditulis diperuntukkan kepada kelompok orang-orang Ibrani. Dan kitab Lukas ditulis secara khusus untuk menonjolkan kelompok-kelompok sosial yang termarginal pada waktu itu. Dari dua latar belakang ini, Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita justru menemukan ada sebuah titik paradoks di situ. Mengapa Injil Matius ditulis untuk kelompok orang-orang Ibrani, sementara kelompok pertama yang diizinkan untuk menjumpai bayi Yesus ketika Yesus lahir justru orang-orang non-Yahudi? Mungkin penginjil Matius ingin menekankan, sekalipun berita tentang kelahiran Mesias itu adalah berita yang dinubuatkan oleh para nabi dan dikhususkan untuk bagaimana Mesias itu akan lahir dan hadir untuk membebaskan
bangsa Israel dari segala macam krisis yang mereka alami. Tetapi dalam kondisi yang sama, para Majus mendapat kesempatan itu untuk menjumpai bayi Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, Injil Matius sekalipun dikhususkan untuk orang Ibrani, tetapi firman Allah dan kelahiran Kristus memiliki gaung yang lebih luas dari itu. Injil Matius juga justru ingin memperkenalkan bahwa kelahiran Kristus berlaku universal. Berkat Allah berlaku universal. Tidak sekedar secara eksklusif kepada bangsa Yahudi, tetapi justru juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Mereka juga mendapat kesempatan yang sama untuk menerima anugerah itu. Sementara kitab Injil Lukas yang mendapat kesempatan pertama untuk mengunjungi bayi Yesus adalah para gembala. Kita tahu bersama status sosial dari para gembala itu seperti apa. Mereka adalah orang-orang Yahudi juga, tetapi dalam strata sosial mereka memiliki kedudukan yang dapat dikatakan orang-orang tidak terpandang. Dari kedua latar belakang ini, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, saya catat kurang lebih ada 3 hal yang kita renungkan bersama di malam Natal. Yang pertama, berdasarkan tema yang diusung oleh Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Timor, Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Kita merenungkan untuk poin pertama ada satu hal yang menarik. Kita melihat bersama bagaimana digambarkan bahwa para gembala adalah orang-orang yang memiliki strata sosial yang rendah, atau bahkan dikatakan tidak sama sekali diperhitungkan pada waktu itu. Berita sukacita tentang kelahiran Mesias, Sang Juru Selamat, justru mereka adalah orang pertama yang mendengar kisah dan berita itu. Dan satu hal lagi yang menarik, ketika mereka mendengar hal itu, dalam semangat yang begitu berkobar-kobar, mereka mengajak satu dengan yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan setelah mereka melihat kejadian kelahiran Kristus di kandang domba di Bethlehem, mereka pulang dengan bersorak-sorai sambil menceritakan peristiwa itu kepada setiap orang yang mereka jumpai. Hal ini merupakan sebuah pertanda kelahiran Kristus membawa kabar sukacita dan kabar keselamatan bagi keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang termarginalkan atau memiliki kedudukan yang tidak terpandang. Injil Tuhan berlaku bagi orang-orang yang hidup di dalam kerapuhan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri kehidupan kita di zaman saat ini. Banyak keluarga-keluarga orang percaya yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang cukup hebat. Belum lagi keraguan kita untuk melangkah masuk dalam tahun 2023. Tahun di mana sebelum kita memasukinya, informasi tentang krisis ekonomi global dan juga krisis pangan akan mengancam kehidupan setiap manusia yang ada di kolong langit ini. Termasuk di dalamnya kehidupan dan komunitas orang percaya yang ada di Gereja Masihi Injili di Timor. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam informasi-informasi yang sementara beredar, sukacita Natal tahun 2022 menghampiri kita. Kita katakan Natal adalah sebuah tanda sukacita dan tanda damai. Tetapi juga kita tidak bisa dapat memungkiri psikologi kehidupan kita sejak 2019 akhir sampai dengan 2021. COVID-19 merenggut kebahagiaan kita. Kita hidup di bawah tekanan yang cukup hebat. Keluarga-keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Kehidupan ekonomi semakin memburuk.
upaya setiap keluarga atau setiap individu untuk bagaimana dapat menyesuaikan diri untuk hidup beradaptasi dengan kondisi yang baru. Dan masih banyak hal lagi yang merupakan pergumulan-pergumulan kehidupan orang percaya. Terlepas dari COVID, gereja masih Injili di Timor dalam ruang lingkup pelayanannya beberapa waktu kemarin dihantam oleh badai seroja. Hal ini juga merenggut dan merampas kebahagiaan umat beriman. Ketika seroja menghampiri kita, banyak yang menjerit di sana sini. Dan ketika seroja berlalu, kita menganggap bahwa badai telah selesai. Tetapi dalam kondisi yang sama, kita menyambut curah hujan yang datang lebih awal, membuat sukacita dan semangat warga Gemit kembali dipulihkan. Tetapi berjalan begitu cepat di daerah Timur Tengah Utara. Hujan menghampiri komunitas hidup semenjak September, tetapi memasuki periode November dan Desember, curah hujan semakin melemah, membuat semangat yang awalnya berkobar-kobar menjadi perlahan-lahan menjadi lisut dan layu. Masihkah dengan berani kita katakan Natal tahun ini adalah kabar sukacita? Dalam kondisi-kondisi demikian, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang beriman, tentu saja kita tetap yakini di dalam setiap kondisi dan setiap tantangan hidup yang kita alami, Natal tetaplah kabar sukacita. Kelahiran Kristus tetaplah merupakan sebuah berita sukacita bagi dunia dan berita sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu, belajar dari para gembala dalam situasi hidup mereka yang begitu penuh dengan tekanan sosial, mereka termarginalkan. Mungkin saja dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, kehadiran mereka tidak diperhitungkan. Tetapi Allah telah tetap menjangkau mereka dengan kasih yang utuh dan sempurna. Kasih Allah dikatakan total, karena terlepas daripada rancangannya untuk meninggalkan tahtanya yang penuh dengan kemuliaan, menjangkau manusia dengan memilih jalan hina sampai pada titik terendah, Allah justru datang dan menjangkau mereka-mereka yang mungkin kehidupan itu ada dalam titik paling rendah. Keluarga-keluarga Kristen dan keluarga-keluarga orang percaya, banyak di antaranya yang tahun ini merayakan Natal dalam situasi yang tidak mudah. Tekanan psikologis, tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan budaya, dan masih banyak hal yang merupakan tekanan-tekanan di dalam hidup. Tetapi dalam kondisi demikian, dalam iman percaya kita tetap yakin dan kita tetap beriman bahwa kabar sukacita Natal menjangkau kita semua. Poin kedua yang menjadi dasar perenungan bagi kita, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari iman dan belajar dari psikologis para gembala pada waktu itu. Kabar yang menghampiri mereka adalah kabar tentang kelahiran seorang raja. Kabar yang menghampiri mereka adalah kabar kebesaran dalam situasi hidup mereka yang ada di bawah tekanan, dalam situasi hidup mereka yang termarginalkan itu. Saya pikir keberanian mereka untuk mengambil keputusan menjumpai seorang raja yang baru lahir adalah keputusan yang sangat berani. Dengan status sosial mereka yang begitu direndahkan, mereka ketika mendengar bahwa raja akan lahir, mereka langsung bergegas menuju ke tempat yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Keputusan yang berani itu memberi kepada kita sebuah gambaran tentang keberanian untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan. Orang yang berani adalah orang yang akan menang dalam pertarungan kehidupan.
Orang yang berani adalah orang yang sementara menciptakan kehidupannya sendiri menjadi pribadi yang tangguh. Keluarga yang berani untuk keluar dari segala situasi tidak selalu ada di dalam bayang-bayang beberapa tantangan yang saya sebutkan tadi. Adalah keluarga yang berani untuk bagaimana memperbaiki situasi kehidupannya. Keputusan untuk merayakan Natal dalam kedamaian dan di dalam sukacita haruslah merupakan sebuah keputusan iman bagi orang percaya. Apapun situasi kehidupan kita dan siapapun kita ini. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Gambaran keputusan iman para gembala pada waktu itu merupakan cerminan tentang kehidupan. Bagaimana kita harus berkeputusan untuk keluar dari segala situasi kehidupan yang penuh dengan tekanan. Rasa minder, rasa pesimis hanya akan menuntun kita kepada kehilangan sukacita dan kehilangan damai itu sendiri. Tetapi sikap yang penuh dengan keberanian untuk bagaimana kita keluar dari situasi kehidupan yang penuh dengan tekanan, itu merupakan sebuah keputusan etis yang akan menolong kita sehingga sukacita hidup dapat kita nikmati dan kita rasakan. Setiap orang percaya dalam situasi Natal tahun 2022 harus mengambil keputusan iman yang berani untuk menyambut sukacita Natal dalam keberanian dan dalam antusiasme. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, Natal tahun ini memberi kepada kita semangat yang baru. Sebagaimana para gembala memiliki semangat yang baru untuk keluar dari keterpurukan hidup, untuk menjumpai seorang raja, maka derajat kehidupan mereka pada waktu itu menjadi sukacita tersendiri bagi hidup mereka. Mereka merasa terpandang, mereka merasa bahwa mereka dipilih, dan mereka merasa bahwa mereka memiliki status hidup yang tidak berbeda dengan komunitas yang lain. Keluar dari keterpurukan mereka dan keluar dari isu-isu tentang mereka yang termarginalkan. Mereka keluar untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang ada. Kita pun demikian. Banyak di antara kita hidup berjemaat yang mungkin memiliki strata-strata yang membedakan kita. Strata sosial, strata ekonomi, strata kesejahteraan. Tetapi dalam kondisi itu, berita sukacita Natal datang dan merubuhkan tembok-tembok itu. Datang dan menginformasikan kepada kita bahwa sukacita Natal merupakan milik semua orang. Datang dan memberi kepada kita semangat bahwa Natal adalah kabar kelepasan yang Allah bawa untuk kita semua. Bagi kita yang sementara berada di dalam pergumulan kehidupan ekonomi, percayalah, kelahiran Kristus memberi kepada kita harapan baru. Kelahiran Kristus memberi kepada kita semangat juang yang baru, bahwa di dalam dunia tidak ada yang mustahil. Hidup tidak harus berjalan di dalam tekanan dan penilaian orang lain untuk kita. Hidup tidak harus ada di dalam rel dan koridor bagaimana manusia berpikir tentang kita. Tetapi hidup seharusnya ada di bawah sebuah semangat bagaimana kita menikmatinya dan bagaimana cara Allah memandang kehidupan kita sendiri. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, percayalah, Allah punya porsi tersendiri untuk kita. Allah punya anugerah tersendiri untuk kita. Masing-masing orang hidup dengan anugerahnya tersendiri. Poin yang ketiga yang layak untuk kita renungkan di malam sambut Natal malam ini. Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Manusia jenis apa yang hidup di dalam dunia ini yang tidak pernah merasakan tentang kerapuhan itu sendiri? Terlepas dari strata, terlepas dari status, terlepas dari penilaian kemanusiaan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan kerapuhan itu sendiri? Ada yang berani untuk tersenyum di dalam deritanya, tetapi ada juga yang begitu menikmati kehidupan dan harus menangis di dalam kebahagiaan.
Dua hal ini merupakan pertanda tidak ada manusia utuh dan sempurna di dalam dunia. Kita memiliki hati yang sama, kita memiliki nurani yang sama. Kita hidup di dalam dunia yang sama dengan pergumulan yang mungkin berbeda. Tetapi tergantung bagaimana kita menjalani dan kita menikmati itu. Keluarga besar para gembala adalah merupakan komunitas keluarga kecil yang digambarkan oleh kitab Injil Lukas, bahwa mereka bersuka cita ketika mendengar kabar itu. Kita semua akan kembali ke dalam kehidupan keluarga kita masing-masing untuk merenungkan tentang kelahiran Kristus dan kehadiran Kristus di tahun 2022 untuk menjangkau kehidupan keluarga kita. Dengan demikian, satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu bahwa sukacita dan kegirangan hati para gembala haruslah merupakan semangat bagi kita. Sambutlah ketika kita telah mendengar gaung Natal, kita telah mendengar euforia Natal. Sambutlah berita itu sebagai sebuah berita sukacita, karena Kristus hadir untuk menolong, Kristus hadir untuk menopang, dan Kristus hadir sebagai sandaran untuk bagaimana kita tetap kuat bertahan, berdiri teguh, menjalani kehidupan dengan sejumlah pergumulan yang ada, dengan tetap yakin Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu ada bersama kita dulu, kini, dan sampai selamanya. Dan Dia yang akan ada selalu bersama kita dalam segala pergumulan kita, baik itu sukacita, baik itu duka cita, baik itu ketika kita merasa terpuaskan atau ketika kita merasa bahwa seolah-olah kerapuhan tidak bisa keluar dari situasi kehidupan. Allah yang sama, Immanuel, akan selalu ada untuk menopang dan menolong kita. Selamat merayakan kelahiran Kristus di tahun 2022. Selamat menyambut Dia dalam keluarga kita. Selamat untuk menyambut Sang Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita. Percayalah, Dia Allah yang begitu luar biasa, yang akan sanggup untuk menolong kita dalam situasi kehidupan seperti apapun. Dia akan tetap ada bersama kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom. Amin.